Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ania Rizky untuk nomor NIM V2324005. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari LDTI. Untuk permasalahannya pertama yaitu minimnya pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah peternakan. Dalam sebuah kasus, para warga yang tinggal dan menetap di suatu tempat, tepatnya di Kecamatan Kromengan, sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani dan juga peternak, yang berfokus pada padi dan juga sapi ataupun kambing. Ada sebuah permasalahan yang terjadi dan berpengaruh dengan kurangnya populasi ternak kambing, diakibatkan kurangnya pengetahuan pemanfaatan limbah industri dan limbah peternakan. Dengan wawancara yang dilangsungkan kepada masyarakat, hasilnya masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup waktu ataupun tenaga yang mereka butuhkan untuk mencari hijauan yang digunakan untuk pakan ternak. Untuk solusi dan penyelesaian masalah, maka dari itu tim pengabdi melangsungkan cara yang juga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada peternak dan petani, yaitu dengan metode knowledge teknologi yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah atau disebut juga dengan silase, dan juga dengan memformulasikannya dengan tanaman leguminosa dengan membuat pakan komplit untuk ternak, yaitu kambing yang masih kecil. Metode yang digunakan ialah dengan cara kegiatan penyuluhan dan demo plotting, dan juga diharapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tepat guna, yaitu dengan cara silase. Untuk evaluasi yang dilaksanakan dengan mengukur tingkat pengetahuan masyarakat dengan menggunakan metode post-test dan pre-test. Dan juga metode yang digunakan untuk mengevaluasi pakan ialah protein efficiency ratio, net protein retention, atau gross ratio value. Jadi dalam kegiatan yang berlangsung tersebut, masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan lancar dan bisa ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi dapat membantu kontinuitas hijauan pakan ternak kambing. Bahayanya penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku disebut juga dengan PMK. Ialah semacam penyakit infeksi yang menyerang sebagian besar dari hewan ruminansia atau non-ruminansia seperti sapi, kuda, kambing, ataupun babi, dan disebabkan oleh foot and mouth disease virus. Contoh kasus yang melibatkan penyakit PMK terjadi di Kabupaten Gresik. Sebanyak 402 ekor sapi terinfeksi virus PMK. Para peternak juga mengeluh terhadap penyakit tersebut. Pasalnya telah membuat banyak sekali kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Untuk solusi dan penyelesaian masalah, pemerintah juga tidak hanya tinggal diam, mereka juga membuat keputusan dengan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memperlakukan suatu penanganan seperti mengisolasi kemudian karantina ternak yang terjangkit virus PMK. Dengan cara tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyebaran penularan penyakit PMK yang menjangkit para ternak dan memberhentikan sementara perdagangan yang dilakukan antar para peternak sebagai bentuk antisipasi. Hal selanjutnya yang dilakukan ialah mengobati ternak yang terjangkit virus PMK tersebut dengan obat simptomatik. Dan yang terakhir adalah dilakukannya vaksinasi. Hasil dan evaluasi adalah dengan dilakukannya berbagai tahap penanganan dengan adanya ketidaksiagaan dari masyarakat dan juga pemerintah ditandai dengan ketidaktersediaannya vaksinasi untuk ternak yang terjangkit virus PMK. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu penurunan harga telur pada masa COVID-19. Para warga yang tinggal menetap di suatu tempat, tepatnya di Kecamatan Kromengan, sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani dan juga peternak yang berfokus pada padi dan juga sapi ataupun kambing. Ada sebuah permasalahan yang terjadi dan berpengaruh dengan kurangnya populasi ternak kambing diakibatkan kurangnya pengetahuan pemanfaatan limbah industri dan limbah peternakan.
dengan wawancara yang dilangsungkan kepada masyarakat. Hasilnya, masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup waktu ataupun tenaga yang mereka butuhkan untuk mencari hijauan yang digunakan. Dan untuk solusi dan penyelesaian masalah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan strategi seperti faktor produk. Tentunya dengan adanya COVID-19, maka konsumen tertarik dengan menjadikan tubuh mereka lebih sehat dengan menentukan pertimbangan produk apa yang akan dibeli. Kemudian juga faktor tempat agar memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Dan juga faktor promosi untuk dapat meningkatkan daya jual telur. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi bauran pemasaran di usaha telur duta unggas menggunakan elemen 5P, yaitu produk, harga, tempat, promosi, dan orang. Namun strategi yang dijalankan masih belum optimal. Ada dua faktor yang menghambat peningkatan penjualan telur duta unggas selama pandemi. Pertama, dari segi produk, perlu ada usaha untuk mengurangi risiko kerusakan pada telur. Kedua, dalam aspek promosi, diperlukan alternatif lain untuk menyebarkan informasi tentang produk. Untuk permasalahan selanjutnya adalah kewaspadaan penyebaran penyakit antraks. Salah satu penyakit yang cukup mematikan yang umumnya menyerang sebagian besar ternak ruminansia. Jika terinfeksi secara parah, maka dapat menyebabkan ternak tersebut mati dalam kurun waktu 48-72 jam. Biasanya ditandai dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut. Dan solusi dan penyelesaian masalahnya ialah dengan dilakukannya penanganan dari hewan yang terjangkit penyakit tersebut dengan cara melakukan vaksinasi ataupun memberikan antibiotik dan dikarantina. Untuk hasilnya, kasus kematian sapi dan kambing di Kecamatan Kampalegian dan Wonomulyo, Kabupaten Polewali, Mandar disebabkan oleh penyakit antraks. Beberapa faktor risiko yang teridentifikasi meliputi kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini dan adanya pergerakan hewan dari daerah yang terjangkit antraks. Maka oleh karena itu perlunya kesadaran dari masyarakat yang terlibat. Untuk permasalahan selanjutnya adalah produktivitas pakan ternak. Dalam bidang peternakan bahwa pentingnya kebutuhan makanan dan juga kesehatan pada ternak tersebut tergantung dari pakan apa yang digunakan dan juga bahan apa yang terkandung dalam pakan setiap ternak. Diketahui juga masih rendah tingkat produktivitas ternak di negeri ini. Dan solusi dan penyelesaian masalah untuk hingga saat ini tampaknya metode untuk mengatasi kekurangan penyediaan pakan ternak berupa hijauan masih sangat terbatas, terutama bagi petani peternak. Hal ini dapat dipahami karena ada berbagai faktor penghalang seperti keterbatasan modal, lahan, serta tingkat pengetahuan yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat diambil untuk mengatasi tingginya harga pakan bagi ternak unggas yaitu dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan pakan lokal dalam penyusunan rusun ternak sehingga dapat menekan biaya impor. Hasil dan evaluasinya, potensi pakan di Indonesia sangat luas dengan jumlah dan variasi yang sangat banyak. Ini mencakup pakan yang sudah umum digunakan serta sumber bahan pakan yang belum dimanfaatkan, tapi memiliki potensi untuk dijadikan pakan, termasuk pakan yang masih jarang digunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.